Di tepian Sungai Mahakam, terdapat sebuah kampung yang dikenal dengan sebutan Kampung Ketupat. Sebelum menyandang nama tersebut, kawasan ini dikenal sebagai Mangku Palas, yang berada di Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang. Pada tahun 2019, kampung ini diresmikan sebagai Kampung Wisata Ketupat. Nama itu dipilih sebagai identitas sekaligus strategi branding untuk memperkenalkan potensi budaya masyarakat kepada wisatawan. Ketupat dipilih karena tradisi menganyam telah menjadi bagian dari kehidupan warga dan akan terus dipertahankan hingga saat ini. Kalau kenapa dinamain Kampung Ketupat, itu sesuai dengan tematiknya. Tematik? Temanya. Oh, temanya. Ini tematiknya itu apa gitu loh, temanya kan nggak mungkin kalau temanya nggak sesuai, artinya kampungnya ketupat dinamain tahu tempe nggak cocok kan ya. Jadi emang disesuaikan sama kegiatan dengan masyarakatnya gitu Pak. Kebiasaan. Nah, jadi berkaitan dengan kenapa juga dinamakan Kampung Ketupat ya. Memang awalnya kan bukan Kampung Ketupat, orang tidak mengenal yang namanya Kampung Ketupat, sehingga nama Kampung Ketupat itu melekat sebagai brand positioning atau wilayah yang brandingnya gitu. Yang bisa dikenal oleh khalayak umum. Karena memang orientasi atau sektornya adalah kepariwisataan, untuk mengangkat bidang sektor kepariwisataan. Kehadiran ketupat di Kampung Ketupat tidak hanya tercermin melalui tradisi menganyam, tetapi juga menjadi bagian dari kuliner khas masyarakat. Salah satunya dapat ditemukan di Warung Harapan Ibu yang mulai beroperasi sejak tahun 2022. Tidak lama setelah Kampung Ketupat diresmikan sebagai destinasi wisata budaya. Di warung ini disajikan soto Banjar dengan resep turun-temurun khas Banjar. Seluruh proses pembuatannya dilakukan sendiri, mulai dari meracik kuah soto hingga membuat ketupat sebagai pelengkap hidangan. Jika pada umumnya soto Banjar disajikan bersama lontong, di Kampung Ketupat hidangan ini justru menggunakan ketupat sebagai ciri khasnya. Salah satu menu yang paling banyak diminati pengunjung adalah ketupat Banjar, yang menjadi sajian andalan di Warung Harapan Ibu ini. Melalui kuliner sederhana ini, tradisi ketupat terus hidup dan menjadi bagian dari pengalaman wisata di Kampung Ketupat. Di balik berkembangnya Kampung Ketupat sebagai destinasi wisata, terdapat masyarakat yang akan terus menjaga tradisi ini agar tidak hilang dimakan zaman. Salah satunya adalah Ibu Lucy, pengrajin yang telah belajar menganyam sejak kecil dan kini masih aktif mewariskan keterampilan tersebut kepada warga sekitar. Bahan utama anyaman ketupat berasal dari daun nipah yang tumbuh liar di kawasan muara sungai. Hampir seluruh bagian tanaman nipah dapat dimanfaatkan. Daunnya digunakan sebagai bahan anyaman ketupat, sedangkan bagian tulang daunnya diolah menjadi sapu lidi. Setelah dianyam, ketupat dapat langsung dibentuk dalam keadaan hijau atau dijemur terlebih dahulu sesuai kebutuhan. Proses memasaknya pun masih dilakukan secara tradisional. Beras yang telah dicuci dimasukkan ke dalam anyaman ketupat, kemudian direbus selama kurang lebih 3 hingga 4 jam lalu matang. Setiap hari Ibu Lucy tetap menganyam ketupat. Jika ada pesanan, beliau akan membuatkan pesanan sesuai permintaan. Namun ketika tidak ada pesanan, hasil anyaman akan dijual ke pasar. Saat permintaan meningkat dan tenaga tidak lagi mencukupi, Ibu Lucy akan mengajak warga lain untuk membantu melalui sistem kerja yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan istilah mengupah. Sehingga tradisi ini juga menjadi sumber penghasilan bagi warga sekitar. Tradisi menganyam ketupat juga terus hidup di tangan generasi muda Kampung Ketupat. Sebagian warga memilih bekerja melalui sistem mengupah,
yakni menganyam ketupat ketika ada pesanan dari pengrajin dan pengepul. Daun nipah yang telah dikeringkan akan disiapkan terlebih dahulu, lalu akan mereka anyam sesuai jumlah yang dipesan. Bagi para ibu rumah tangga, pekerjaan ini menjadi aktivitas yang dapat dilakukan di sela-sela waktu luang tanpa mengganggu pekerjaan utama mereka mengurus keluarga. Salah satunya adalah seorang penganyam muda yang telah belajar menganyam sejak usia sekitar 7 tahun karena sering melihat orang-orang di sekitarnya menganyam ketupat. Berawal dari rasa penasaran, hanya dalam 1 hari ia mampu menguasai teknik dasar menganyam. Kini, keterampilan tersebut menjadi salah satu cara untuk menambah penghasilan keluarga sekaligus melanjutkan tradisi yang telah lama hidup di Kampung Ketupat.